Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman, saya akan review P-Network pada malam ini, yaitu bahwasannya P-Network listing di Bursa Kraken. Bursa Kraken ini merupakan bursa golongan terbesar, masuk di 10 besar, ya bahkan sampai 5 besar. Jadi bukan gampang untuk listing di Bursa Kraken. Jadi selama ini polemik, isu atau rumor dari pihak-pihak yang skeptis, puder terhadap P-Network, mereka itu terpatahkan dengan sendirinya. Yang mengatakan P-Network merupakan skema Ponzi dan penipuan, mereka akan menundukkan kepala dengan sendirinya. Termasuk bos Bybit. Bos Bybit sebagai biang kerok ya secara internasional, padahal dia paham kripto, men-tweet di Twitternya bahwasannya P-Network itu skema Ponzi bahkan penipuan, sehingga dia menolak untuk listing di Bybit. Tentunya pihak core team juga seperti Kokalis ya tidak ketergantungan sama Bybit. Bybit itu bursa tidak masuk kategori besar. Ya. Jauh kalau dibandingkan dengan Kraken, Coinbase, Binance ya. Bybit tidak seberapa, jauh. Tapi arogan bosnya itu ya. Jadi dia pikir dengan putarnya itu akan bisa mengkontaminasi ya, mengontaminasi para pioner sehingga mereka akan berbalik arah. Ternyata tidak, justru tambah maju P-Network. Walaupun harga P-Network posisi sekarang tidak begitu pumping tinggi, tapi sangat bagus dan bertahan di level support 0,70 sampai 0,85 dia pumping ya. Itu bagus fluktuasinya. Menunjukkan ya, yang tadinya selama ini dikhawatirkan dia akan menembus new ATL all time low, setelah dia crash dalam bulan lalu di harga 0,4 US dollar, banyak pihak-pihak yang pesimis khawatir P-Network ini akan jebol ke new ATL all time low, harga terendah sepanjang masa. Bahkan mereka khawatir kalau akan turun lagi harga 0,30 bahkan sampai 0,10. Kalau saya menyikapnya tidak begitu khawatir, bahkan saya sudah siapkan amunisi. Ketika dia crash 0,30, 0,20 sampai 0,10 masih ada amunisi untuk serok Bitcoin. Nah, jadi itulah teman-teman ya, kalau kita menganalisa dengan data, bukan ikut-ikutan beli koin, bukan hanya ngikutin FOMO ketika ada berita buruk ya, berita yang miring, maka akan khawatir justru ujung-ujungnya cut loss, apalagi dia sangkut. Tuh. Oke, kita akan review. Sebelum saya review teman-teman, seperti biasa saya akan memberikan masukan kepada teman-teman yang mau join kelas saya. Japri WA saya di 0895 4087 21300. Saya akan ajarkan cara scalping Bitcoin agar koin teman-teman itu semakin banyak dan di hold keras. Ketika harga Bitcoin pumping gila-gilaan, efek Bitcoin menyentuh new ATH, maka teman-teman akan menjadi miliarder pada tahun 2025 ini. Jadi dengan teknik scalping itu kita bisa menambah koin kita semakin banyak tanpa mengeluarkan modal. Kita olah koin yang ada, bermain scalping di bursa, sehingga hasil profit kita belikan lagi ke Bitcoin di harga crash, kemudian hold keras. Sedangkan Bitcoin akan menembus new ATH di harga 2 miliar ke atas, fix Bitcoin akan pumping menembus new ATH di atas 2,90 US dollar. Oke, kita akan review P-Network listing di Kraken, Binance, dan Coinbase siap menyusul. Nah, jadi setelah dia listing di Binance, bahkan banyak berita yang beredar bahwa P-Network ini akan listing juga di Binance dan Coinbase. Dan itu
insya Allah akan dalam waktu dekat listing di Coinbase maupun Binance. Karena sekarang pihak core team ini sudah ada pendekatan persuasif ya antara core team dengan pihak Binance dan juga Coinbase. Tinggal menunggu waktu saja akan tiba itu. Kabar terbaru ini datang dari proyek kontroversial. P-Network berbeda dari isu-isu sebelumnya yang kerap memicu polemik. Kali ini kabar tersebut membawa angin segar, yakni listing P-Network di Kraken, salah satu bursa kripto terbesar di dunia. Nah, ya. Listing CoinP di Kraken memicu spekulasi baru. Apakah Binance dan Coinbase akan listing segera menyusul sebagai platform perdagangan kripto papan atas? Keputusan Kraken menghadirkan token P di pasar future menjadi sinyal kuat bahwa altcoin ini mulai diakui di pasar. Token P resmi tersedia di pasar future Kraken. Pada tanggal 23 Mei 2005, Kraken mengumumkan melalui kanal resmi Kraken Pro DX bahwa mereka telah meluncurkan perpetual future untuk Bitcoin, memungkinkan trader membuka posisi long maupun short dengan leverage hingga 20 kali lipat. Dengan dukungan fitur margin dan lebih dari 40 jenis aset sebagai jaminan kolateral, pengguna bursa kripto tersebut kini dapat berspekulasi terhadap pergerakan harga token P tanpa harus memiliki aset tersebut secara langsung. Nah, jadi ini listing di Kraken ini bukan trading spot, tapi future. Future ini kita tidak perlu membeli aset, menyimpan aset untuk di hold, karena ini kita hanya memilih dua tombol, buy dan sell, membeli atau menjual. Jadi kalau kita pasang buy, ketika harga naik, kita profit, tapi kalau harga turun kita minus. Begitu juga sebaliknya, artinya spekulasi ya. Bukan di spot, tapi next time akan juga hadir di spot Kraken. Ini dia baru listing di future-nya, di perdagangan future berjangka, dan next time akan meluncur di trading spot-nya. Dan tidak menutup kemungkinan pula, ini akan bisa listing di Indodax. Ya, karena komunitas P-Network ini banyak di Indonesia. Indonesia ini banyak komunitasnya dan tidak menutup kemungkinan akan segera listing juga di Indodax. Nah, semoga saja dia akan setelah listing nanti di Kraken ini dan akan menyusul bursa-bursa lain seperti di Binance, Coinbase, Indodax dan juga bursa-bursa lain ya seperti HTX dan banyak lagi, karena ya banyak jumlah bursa itu bahkan sampai ratusan. Nah, semoga saja P-Network ini terus ya listing sehingga akan semakin luas dan semakin cepat adopsi koin P secara massal. Nah, semakin banyak koin teradopsi dan semakin banyak pula ada pembakaran atau burning token, maka harga akan terpompa. Saja edukasi informasi diberikan dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa dibantu saya, like, share, serta komen, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.